Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Wulandari Nurleni dengan NIM 215144005. Saya merupakan mahasiswi Politeknik Negeri Bandung. Di sini saya akan membuat sebuah video bagaimana caranya mengregresi pada Microsoft Excel dan cara bagaimana menggunakan aplikasi SPSS dengan pengujian komparasi period sample t-test uji T berpasangan. Selamat menonton. Caranya regresi menggunakan Microsoft Excel. Di sini sudah ada data-data pada perusahaan. Saya mencari DAR, DER, dan ROE. Saya sudah mengambil bagian dari laporan keuangan, yaitu yang pertama total liability, total equity atau total aset, laba bersih setelah pajak. Dihasilkan DAR, DER, dan ROE-nya sekian. Lalu bagaimana sih cara untuk mengregresikan datanya tersebut? Yang pertama, kalian klik menu data, lalu klik data analyze, kita cari regresi, klik OK. Lalu pada input bagian X-nya itu kita masukkan yang ROE, sedangkan yang X-nya itu yang DAR sama DER. Lalu klik OK. Jika berhasil akan muncul seperti ini. Bentar, kita perbesar dulu. Nah, di sini nilai adjust square-nya pada tabel tersebut sebesar 0,9723. Hal ini menunjukkan bahwa kedua variabel independen, yaitu DAR dan DER, mempengaruhi probabilitas sebesar 97,2%. Sedangkan sisanya 2,8%. Dijelaskan oleh faktor lain di luar variabel atau variabel lain yang tidak diteliti dalam penelitian. Lalu pada bagian ANOVA ini dengan hipotesisnya H0 sama dengan tidak ada pengaruh signifikan secara simultan antara DAR, DER terhadap ROE. HA ada pengaruh signifikan secara simultan antara DER dan DAR terhadap ROE. Berdasarkan hasil uji F seperti yang terlihat di tabel, maka dapat nilai F hitung sebesar 123,049. Ini lalu dengan signifikansi 3,518. Signifikansi yang diperoleh lebih dari 0,05, yaitu 3,52, yang memiliki arti H0 diterima dan HA ditolak. Jadi dapat disimpulkan bahwa DAR dan DER tidak berpengaruh signifikan terhadap ROE. Lalu pada bagian tabel yang selanjutnya, tabel di atas menyatakan bahwa debit to asset ratio atau DAR yang satu ini berpengaruh secara tersier terhadap ROE. Hasil pengujian dilihat dari nilai T hitung lebih besar dari T tabel dengan signifikansi lebih kurang dari 0,05. Pada bagian DAR memiliki T hitung sebesar 3,254 dengan signifikansi 0,002. Perbandingan T hitung dengan T tabel diperoleh T hitung lebih besar dari T tabel 2,694, lebih besar dari 2,6212 dengan signifikansi kurang dari 0,03.
yaitu 0,002 kurang dari 0,05. Maka H0 ditolak dan HA diterima. Artinya variabel DAR berpengaruh signifikan terhadap ROE. Nah, untuk yang DAR berpengaruh secara parsial terhadap return on equity atau ROE. Hasil pengujian dilihat dari nilai T hitung, T tabel, dan signifikansi kurang dari 0,05. Maka DAR memiliki T hitung sebesar 12,88 dengan signifikansi 3,942. Perbandingan T hitung dengan T tabel diperoleh T hitung lebih besar daripada T tabel, yaitu minus 12,88, lebih kecil daripada 2,26212 dengan signifikansi kurang dari 3,942, lebih besar dari 0,05. Maka H0 diterima dan HA ditolak. Artinya variabel DAR tidak berpengaruh signifikan terhadap ROE. Lalu saya akan melanjutkan di sini saya akan menjelaskan tentang cara penggunaan SPSS statistik data ini. Di sini saya akan menguji komparasi period sample t-test uji T berpasangan. Ini saya mengambil laporan keuangan pada total liabilitas Bank Sea Bank dan Bank BSI. Bagaimana sih caranya gitu ya buat cari tahu hasilnya gitu. Yang pertama, kalian buka submenu Analyze, lalu klik yang descriptive statistik, lalu explore, lalu pada dua kelompok ini dipindahkan ke dependent list. Sea Bank dipindahkan, BSI dipindahkan. Lalu klik submenu yang plot. Lalu jangan lupa untuk diaktifkan normality plot with test. Continue, lalu klik OK. Dapat hasil test of normality. Pada nilai signifikan pada Kolmogorov-Smirnov ini terlihat bahwa signifikan Sea Bank dan BSI melebihi 0,05 dan Sapirowicz pada signifikan BSI dan Sea Bank juga melebihi 0,5, sehingga dapat disimpulkan bahwa H0 diterima dan HA diterima. Karena H0 diterima, ketentuannya itu nilai signifikannya itu harus lebih dari 0,05. Jika HA diterima, maka nilai signifikannya kurang dari 0,05. Lalu selanjutnya kita ke bagian analyze lagi. Lalu kita cari compare means. Pada compare means ini kita cari yang period sample t-test, karena kita akan mencari berapa sih nilai rata-ratanya gitu. Pada bagian ini pada dua kelompok ini dipindahkan kepada variabelnya masing-masing. Untuk Sea Bank masukkan ke variabel 1 dan untuk BSI dimasukkan variabel 2. Lalu klik OK. Lalu klik OK. Dapat hasilnya. Untuk rata-rata pada Sea Bank ini hasilnya 5384071,750 dan untuk BSI 6397052,9. Dapat dilihat ya dari
segi ini gitu maksudnya. Pada bank Bank dan BSI itu nilai rata-rata itu sangat berbeda gitu ya, lebih unggul BSI gitu. Selisihnya juga nggak beda jauh sih, cuman pada data ini rata-ratanya sangat signifikan berbeda gitu ya. Lalu kita uji bagaimana sih benar apa enggak gitu ya kalau misalkan rata-rata ini tuh berbeda. Lalu pada period sample test untuk Bank dan BSI menghasilkan hasil teh hitungnya minus 1,894 dan hasil nilai signifikan true tailored-nya sebesar 0,74. Di sini terlihat bahwa nilai signifikannya itu lebih dari 0,05 sebesar 0,74. Maka hipotesis untuk kasus ini tuh H0-nya adalah kedua rata-rata populasi adalah identik. Rata-rata nilai sebelum dan sesudah tidak berbeda secara signifikan. HA-nya kedua rata-rata populasi adalah tidak identik. Rata-rata nilai sebelum dan sesudah adalah memang berbeda secara pada kasus ini, maka H0 diterima dan HA ditolak karena pada nilai signifikannya ini di sini melebihi 0,05, sehingga dapat disimpulkan pada Bank Bank dan Bank BSI ini memiliki rata-rata populasi adalah identik ya. Rata-rata nilai Bank dan BSI ini berbeda secara nyata. Terlihat juga pada period sampel statistik juga memiliki perbedaan yang cukup banyak juga ya, sehingga dapat disimpulkan juga pada kasus ini rata-rata total liabilitas yang lebih unggulnya itu pada Bank BSI dibandingkan pada Bank gitu ya. Mungkin sekian yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf jika banyak kekurangan. Sekali lagi saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.